Hai semuanya, kadang dunia tuh rasanya kayak terlalu ribut ya, terlalu banyak yang terjadi. Kadang nggak ngerti lagi ini hidup kita atau hidupnya sosial media. Semua orang ngomong, semua orang punya opini, semua orang sibuk ngejar sesuatu, tapi kita sendiri justru ngerasa makin kosong. Kayak tubuh kita jalan, tapi pikiran kita entah di mana. Pernah ngerasa gitu juga nggak? Saya pernah. Dan mungkin kalian juga, entah sadar atau enggak, dunia hari ini tuh bergerak cepat banget. Setiap hari ada berita baru, krisis ekonomi, perubahan iklim, perang di satu negara, politik ribet, teman tiba-tiba ghosting, tagihan numpuk, dan hidup rasanya nggak ngasih jeda. Kita pengen rehat, tapi bahkan rehat pun terasa kayak menyia-nyiakan waktu. Gila nggak sih? Padahal kalau dipikir-pikir, kita ini bukan robot. Kita manusia. Dan manusia itu punya batas. Tapi kadang, karena lingkungan yang terus nuntut, karena budaya yang bilang harus kuat terus, kita jadi merasa malu untuk istirahat. Malu buat ngakuin kalau kepala ini lagi penuh. Malu buat bilang, gue capek. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa tetap tenang bahkan ketika dunia di sekitar kita lagi berantakan? Gimana caranya kita nggak kabur, nggak lari, tapi juga nggak ikut rusak bareng kekacauan itu? Gimana caranya bertahan tanpa kehilangan diri sendiri? Satu hal yang sering saya pelajari dari orang-orang yang tenang itu bukan karena hidup mereka gampang, bukan juga karena mereka nggak punya masalah, tapi karena mereka tahu kapan harus berhenti. Mereka paham cara menata pikirannya sebelum pikirannya menelan mereka. Mereka ngerti bahwa menenangkan diri itu bukan tanda lemah, tapi justru bukti kita sadar dan peduli. Kadang kita terlalu sibuk mikirin apa yang harus kita lakukan, sampai lupa nanya, kenapa kita ngelakuin ini semua? Apa iya semua pencapaian itu buat bikin kita damai? Atau cuma buat bikin kita kelihatan keren di mata orang lain? Apa kita beneran bahagia? Atau cuma pura-pura bahagia biar gak kelihatan aneh? Ketenangan itu bukan datang dari luar. Bukan dari punya rumah mewah, bukan dari gaji 2 digit, bukan dari punya pasangan sempurna. Tenang itu datang dari dalam. Dari kemampuan kita buat duduk diam, ngeliat kekacauan, tapi gak larut. Dari keberanian buat bilang, oke, dunia bisa gila, tapi gue gak harus ikut gila. Kalian tahu gak, salah satu hal yang ngebantu saya tetap tenang adalah berhenti nyari validasi dari luar. Jujur ya, selama kita masih hidup buat nyenengin semua orang, hidup gak akan pernah tenang. Karena manusia itu berubah-ubah. Hari ini dipuji, besok dikritik. Hari ini disanjung, besok dilupakan. Capek, kan? Nah, saat saya mulai bilang ke diri sendiri, yang penting gue damai dengan diri gue, rasanya kayak beban setengah hidup tuh jatuh. Banyak orang stres bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena mereka gak ngasih ruang buat diri mereka sendiri bernapas. Mereka takut kalau berhenti sebentar, dunia bakal ninggalin mereka. Padahal kenyataannya, dunia tetap jalan kok, meskipun kita pelan. Kita gak harus jadi yang tercepat, yang terhebat, atau yang paling update. Kita cuma perlu jadi diri kita, dan cukup dengan itu. Dan satu hal lagi, kita tuh kadang terlalu keras sama diri sendiri. Setiap gagal, langsung nyalahin diri. Setiap salah, langsung ngerasa gak berguna. Padahal kita ini manusia, wajar salah. Tapi karena standar dunia begitu tinggi, kita jadi lupa gimana rasanya memaafkan diri sendiri. Padahal, tenang itu kadang datang dari kata-kata simpel kayak, gak apa-apa, namanya juga belajar. Saya pernah dengar satu kalimat bagus, kalau kamu gak bisa ngontrol apa yang terjadi di luar, mulailah dengan mengatur dunia dalam dirimu. Dan itu benar banget. Kita gak bisa ngatur ekonomi, cuaca, atau kelakuan orang lain. Tapi kita bisa ngatur respon kita. Kita bisa milih buat gak terpancing. Kita bisa milih buat tarik napas, bukan marah.
Kita bisa milih buat diem, bukan panik. Tenang itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Tenang itu keputusan sadar. Kayak bilang ke diri sendiri, gue bisa panik, tapi gue pilih untuk berpikir. Dan lucunya, ketika kita mulai belajar tenang, kita mulai ngerasa lebih kuat. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita nggak lagi dikuasai masalah itu. Coba kalian ingat-ingat deh, momen-momen paling kalut dalam hidup kalian. Momen dimana semuanya terasa kacau. Sekarang coba pikir, apa kalian masih hidup hari ini? Masih bisa dengerin ini? Berarti kalian sudah berhasil melewati semuanya. Kadang, kita cuma perlu ingat bahwa kita pernah kuat dan bisa kuat lagi. Dan jangan takut minta bantuan. Kadang kita berpikir kita harus selesaikan semuanya sendiri, biar dianggap mandiri. Tapi jujur aja, gak ada manusia yang benar-benar bisa hidup sendirian. Cerita ke teman, curhat ke keluarga, datang ke profesional, itu bukan tanda lemah. Itu tanda bahwa kita cukup peduli sama diri sendiri untuk cari pertolongan. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi instan, tapi teman yang dengerin, tanpa ngejudge. Kadang kita gak butuh saran, kita cuma pengen dimengerti. Dan itu sah-sah aja. Emosi itu bukan musuh. Dia cuma sinyal, kayak indikator bensin yang ngasih tahu, "Hey, kamu udah mau habis nih, istirahat dulu yuk." Tenang juga kadang datang dari rutinitas kecil yang kita anggap sepele. Kayak jalan kaki tanpa gadget, duduk sambil dengar suara hujan, nulis jurnal sebelum tidur, atau bahkan sekadar bikin teh hangat dan duduk diem. Hal-hal kecil yang bikin kita ngerasa hadir di sini dan sekarang. Bukan mikirin besok, bukan nyeselin kemarin. Dan satu hal terakhir yang penting banget, bersyukur. Iya, saya tahu kata ini sering banget dipakai sampai kayak kehilangan maknanya. Tapi coba deh, tiap hari tulis 3 hal kecil yang bisa kalian syukuri. Entah itu udara pagi yang segar, suara burung, senyum orang tua, atau cuman karena bisa makan enak hari itu. Lama-lama, kalian akan sadar, ternyata hidup gak seburuk yang kalian pikirin. Kita cuma terlalu fokus sama yang salah, sampai lupa ngelihat yang benar. Jadi kalau kalian lagi ngerasa dunia ini kacau, coba tarik napas. Duduk sebentar, jangan buru-buru nyari jalan keluar. Kadang kita nggak butuh solusi, kita cuma butuh diam. Biar hati kita bisa bicara. Dan kalau kalian dengerin baik-baik, hati kalian nggak pernah berisik. Dia cuma bilang satu hal, tenang, kamu nggak sendiri. Dan ingat, bertahan itu bukan berarti kita selalu kuat. Tapi karena kita memilih untuk nggak menyerah, hari demi hari. Dunia boleh kacau, tapi kamu masih punya kendali atas dirimu. Itu kekuatan yang gak bisa diambil siapapun. Jadi, mulai sekarang, jangan lari dari kekacauan. Hadapi, tapi dengan tenang. Karena mungkin justru di tengah kekacauan itu, kamu akhirnya ketemu dengan versi dirimu yang paling kuat dan paling jujur.